Perkenalkan, nama saya Maria Ngapulisis Tepu, NIM 210306108, Prodi Peternakan, kelas C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, dan juga metabolisme lemak. Yang pertama adalah jelaskan proses pencernaan karbohidrat pada monogastrik dan juga ruminansia. Proses pencernaan karbohidrat pada monogastrik pertama kali dimulai melalui kapung oristom mulut, kemudian dibantu dengan pelumas saliva dan masuk ke dalam gijat yang akan diproses secara mekanis dan hidrolisis. Dan selanjutnya akan masuk ke dalam enzim atau usus halus oleh enzim pankreas dan juga empedu serta getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat sederhana, sedangkan serat kasar tidak dapat didegradasi. Oleh karena itu, sebagian serat kasar akan lewat dari organ pencernaan utama masuk ke organ bagian akhir saluran pencernaan, yaitu sekum, rektum, dan juga kolon. Pada bagian ini terjadi pencernaan fermentasi. Selanjutnya proses pencernaan karbohidrat pada ruminansia. Saat hewan ruminansia mengkonsumsi hijauan atau makanan berupa selulosa, maka akan terjadi proses fermentasi di dalam rumen. Dan saat fermentasi ini akan menghasilkan glukosa yang akan dimanfaatkan sebagai sumber energi utama untuk mikroba yang nantinya akan melakukan fermentasi mikroba menjadi piruvat. Setelah itu asam piruvat yang sudah dihasilkan diubah menjadi VFA, CO2, dan CH4. Di dalam VFA ini sendiri terjadi 4 reaksi, yaitu reaksi heksosa menjadi asetat, reaksi heksosa menjadi propionat, reaksi heksosa menjadi butirat, dan yang terakhir adalah produksi metan. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan proses metabolisme karbohidrat di dalam hati. Metabolisme karbohidrat di dalam hati berfungsi sebagai tempat penyimpanan glikogen, tempat mengubah galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa, tempat gluconeogenesis, dan tempat membentuk suatu senyawa kimia yang penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Hati sebagai tempat metabolisme karbohidrat memiliki beberapa proses. Yang pertama sebagai tempat glikogenesis yang berfungsi sebagai tempat sintesis glikogen menjadi glukosa. Yang kedua sebagai tempat glikogenolysis yang berfungsi sebagai pemecah glikogen untuk mempertahankan kadar gula dalam darah pada saat memakan makanan. Yang ketiga sebagai tempat gluconeogenesis yang berfungsi sebagai tempat pembentukan glukosa dari bahan bukan yang karbohidrat. Hasil akhir metabolisme karbohidrat pada hati ini adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kemudian pertanyaan nomor 3 adalah jelaskan proses pencernaan protein pada unggas dan ruminansia. Proses pencernaan protein pada unggas dimulai dari saat pakan masuk ke dalam ventriculus atau lambung. Di dalam lambung ini akan terjadi kontraksi otot dan pada proventriculus yang berfungsi untuk mencampurkan makanan dengan enzim HCl dan juga pepsin. Kemudian enzim-enzim ini akan menjadi senyawa-senyawa yang sederhana seperti polipeptida, peptida, protase, dan juga pepton. Lalu protein ini akan mengalami penyerapan dalam usus halus, yang dimana di dalam usus halus ini terdapat mukosa usus yang terdiri dari lapisan otot licin serta jaringan ikat dan juga jaringan epitel. Pada epitel terdapat banyak sel Goldberg yang berfungsi menghasilkan lendir dan dapat membantu melicinkan makanan. Dan dalam mukosa juga terdapat pelos yang di dalam pelos sendiri terdapat banyak pembuluh darah dan juga pembuluh limpa kecil dan juga jaringan epitel yang berfungsi sebagai penyerap air dan zat makanan. Di dalam pelos ada sel absorpsi yang sebagai tempat asam amino setelah diserap usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian proses metabolisme protein pada ruminansia terjadi pertama kali dalam rumen. Protein mengalami hidrolisis oleh enzim proteolisis mikroba rumen menjadi peptida. Kemudian sebagian peptida digunakan oleh mikroba untuk sintesis protein tubuhnya. Sebagian lagi lolos untuk didegradasikan rumen, sebagian lagi dihidrolisiskan menjadi asam amino.
Sebagian kecil bakteri dapat menggunakan asam amino, namun 82% bakteri akan mendeaminasikan asam amino tersebut menjadi NH3. Proses deaminasi selain menghasilkan NH3 juga menghasilkan asam alketo yang selanjutnya diubah menjadi VFA. Protein yang tahan degradasi rumen langsung masuk ke abomasum dan usus dan mengalami pencernaan serta seperti ternak monogastrik. Ya, protein itu bisa disebut sebagai protein bypass. Protein pakan yang tahan degradasi rumen akan masuk ke dalam usus ternak ruminansia berupa protein oligopeptida, asam amino, dan juga protein mikroba. Setelah itu juga protein yang tidak tahan degradasi rumen hanya akan menghasilkan protein mikroba saja. Mikroba rumen berperan penting dalam metabolisme protein karena dapat menggunakan NPN untuk mensintesiskan protein di dalam tubuhnya. Kemudian pertanyaan nomor 4 yaitu jelaskan proses metabolisme protein di dalam hati. Proses metabolisme protein yang terjadi di dalam hati akan terjadi jika protein sudah berubah menjadi NH3, kemudian NH3 yang berlebih ini akan diserap oleh dinding rumen dan dibawa ke hati untuk diubah menjadi urea agar tidak meracuni ternak. Sebagian urea ini akan dikembalikan lagi ke rumen melalui saliva dan sebagian lagi akan dibuang bersama urin. Dan kelima adalah proses pencernaan lemak pada monogastrik dan juga ruminansia. Sebagian besar lemak pada pakan merupakan trigliserida, sedangkan sebagiannya merupakan fosfolipid dan gliserol. Kemudian pada saat lemak masuk ke dalam duodenum akan menghasilkan hormon enterogastrik yang berfungsi sebagai penghambat sekresi getah dan pencernaan dan memperlambat proses pengadukan. Kemudian lemak diemulsikan oleh garam empedu dirombak oleh esterase yang memutuskan ikatan ester antara asam lemak dan gliserol. Kemudian garam-garam lemak menjadi partikel lebih kecil yang kemudian akan dipecah dengan enzim lipase pankreas dan diubah menjadi gliserida monosakrid, monogliserida dan asam lemak terbang dan juga gliserol. Selanjutnya, proses penyerapan lemak dilakukan dengan cara mengikat garam empedu yang kemudian akan dilepaskan di dalam sel glukosa dan dimanfaatkan asam dan gliserol untuk menyatukannya dengan fosfat yang akan membentuk fosfolipid. Fosfolipid inilah yang akan distabilkan bersama dengan protein dan disalurkan ke dalam getah bening yang kemudian akan disalurkan ke dalam darah. Selanjutnya, proses pencernaan lemak pada ruminansia terjadi di dalam rumen diawali dengan proses hidrolisis yang dilakukan oleh bakteri rumen sehingga menghasilkan gliserol dan asam lemak serta galaktosa. Dan selanjutnya terjadi proses hidrogenasi yang terjadi pada asam lemak tak jenuh. Dan pertanyaan ke-6 adalah jelaskan proses metabolisme lemak di dalam hati. Metabolisme lemak dapat terjadi di semua sel tubuh. Aspek metabolisme lemak tertentu terutama terjadi di hati. Di dalam hati terjadi oksidasi beta asam lemak yang sangat cepat untuk mensuplai energi bagi fungsi tubuh yang lain. Sebagai tempat pembentukan sebagian besar lipoprotein, tempat pembentukan sejumlah besar kolesterol dan fosfolipid, dan tempat pengubahan sejumlah besar karbohidrat dan juga protein menjadi lemak. Dan yang ketujuh adalah pertanyaan tentang hubungan antara proses metabolisme karbohidrat dan lemak dan juga protein yang terjadi dalam tubuh unggas dan ruminansia. Keterkaitan antara metabolisme karbohidrat, lemak dan protein dan juga yang adalah sama-sama bertujuan untuk menghasilkan suatu energi bagi tubuh. Protein dan lemak dapat digunakan sebagai penghasil energi pengganti di saat asupan karbohidrat di saat asupan karbohidrat di dalam tubuh berkurang.